Jadi, nenek moyang kita sudah melakukan tugasnya loh. Sekarang tugas kita melanjutkan. Jadi para kaum muda milenial itu bisa berkarya lebih lanjut dalam mengembangkan budaya kita. Tahukah kamu, berdasarkan hasil survei dari Expat Insider 2021, orang Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah dengan peringkat ke-7 dunia. Selain itu, hasil riset menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-8 dalam menemukan teman baru. Emang bener gitu? Kita akan coba cari tahu dengan bertanya ke beberapa orang. Pernah baca sih, katanya perilaku ada hubungannya juga sama budaya. Bukannya budaya itu baju adat, rumah adat, alat musik, dan sebagainya? Nggak hanya mencakup itu aja, Ces. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita dengerin penjelasan dari para pakarnya. Dari hasil jawaban tadi, banyak yang jawabannya sama. Sebenarnya, faktor apa sih Bu yang mempengaruhi perilaku hingga ada perilaku yang menjadi ciri khas orang Indonesia? Perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor psikologis yang dari dalam dirinya maupun faktor lingkungan yang dari luar. Budaya merupakan salah satu yang mempengaruhi faktor individu. Budaya itu asalnya memang dari luar diri individu. Namun karena dipelajari dalam waktu yang cukup lama, ditanamkannya bisa sejak usia dini, maka bisa saja budaya ini kemudian masuk dan mempengaruhi aspek-aspek internal dari individu seperti nilai dan norma individu ataupun apa yang kita percayai dalam benak kita menjadi sesuatu yang kita yakini gitu. Nah, pada titik ini budaya bisa disebut sebagai kompas mental. Jadi ibaratnya dia adalah kompas yang mengarahkan aspek-aspek mental kita, yaitu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, menilai orang, termasuk juga bagaimana kita berperilaku. Di dalam studi psikologi dan budaya, kompas mental ini ada namanya, yaitu culture standard atau budaya standar. Konsep ini ditemukan oleh seorang psikolog dari Jerman, yaitu Alexander Thomas. Jadi, culture standard ini merupakan kompas mental dari sebuah kelompok budaya tertentu dan dia menghasilkan ciri khas atau perilaku yang tipikal khas untuk kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat Indonesia juga punya budaya standar. Ada 7 budaya standar Indonesia. 3 yang pertama itu adalah sesuatu yang sentral, menonjol, dan mendasari banyak perilaku masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ketiganya ini banyak atau mudah sekali kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Yang 3 itu adalah religiusitas, guyub, dan keberagaman. 2 lainnya merupakan gaya komunikasi implisit, dan gaya kepemimpinan fasilitatif. Nah, 2 yang terakhir merupakan aspek budaya standar yang lebih peripheral. Dalam artian, dia sifatnya situasional, menjadi dasar bagi perilaku-perilaku yang muncul dalam situasi yang spesifik. 2 ini adalah nerimo dan orientasi pada kompetensi generalis. Lalu, dapatkah Ibu menjelaskan apa itu budaya? Nah, budaya itu tidak hanya mencakup kesenian, tetapi jauh lebih luas dari kesenian itu sendiri. Kalau kita menggambarkan budaya seperti gunung es,
Ya, kita kenal porsi yang tampil di permukaan itu kecil sekali, kira-kira 20%, dan yang di bawah itu 80% itu merupakan penjelas atas apa yang tampak di permukaan. Nah, kalau kembali ke kesenian tadi ada di permukaan gunung es, itu selain kesenian ada cara berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu, ada juga seni rupa, seni musik. Mengapa di daerah tertentu itu dikenal dengan tari-tarian tertentu, lalu pakaian adatnya seperti demikian, itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana masyarakat tersebut mempersepsikan sesuatu, memandang sesuatu, konsep mengenai waktu, konsep mengenai self, saya ini pribadi yang independen atau selalu terkait dengan orang lain, bagaimana cara masyarakat itu mengambil keputusan, apakah musyawarah untuk mufakat, demokratis, bagaimana menjelaskan dalam artian secara direct, lugas, atau puter-puter sana sini. Nah, itu yang tampil di permukaan kita bisa pahami dengan memahami apa yang ada di bawah gunung es. Nah, belajar budaya, belajar perilaku atau yang di keilmuan kita kenal dengan psikologi itu tidak lain menggali 80% yang ada di bawah gunung es itu, sehingga yang 20% di atas termasuk mengapa keseniannya berbentuk seperti itu bisa kita pahami dengan baik. Lalu lapisan apa saja yang ada di bawah kesenian? Jadi yang tadi kita sebutkan itu adalah lapisan yang paling luar dan memang paling konkret, paling mudah kita lihat. Di bawahnya itu lagi masih ada lapisan yang lebih mendalam, yaitu misalnya nilai dan norma. Setelahnya masih ada lagi lapisan yang lebih mendasar lagi, yang paling terdalam. Nah, ini biasanya isinya adalah hal-hal yang kita percayai seperti keyakinan, ya, kepercayaan, atau yang istilahnya disebutnya belief. Juga termasuk cultural assumption. Nah, pada tataran ini seringkali kita tidak menyadarinya lagi. Namun, semakin ke dalam, lapisan tersebut sebetulnya pengaruhnya pada perilaku justru semakin kuat. Dari yang sudah dijelaskan, sebagai millennials, bagaimana sih Bu cara kita untuk memahami budaya dan perilaku? Pertama-tama, kita harus aware dengan budaya kita sendiri. Jadi kita harus memahami budaya kita sendiri. Untuk apa? Supaya kita juga menyadari bias-bias berpikir, bias-bias bertingkah laku yang tertanam pada diri kita tanpa kita sadari. Sehingga kita menganggap apa yang kita miliki itu adalah sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan kita menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal di luar sana ada juga kelompok masyarakat yang punya budaya lain, menanamkan budaya yang berbeda, dan bukan berarti mereka selalu salah dan kita benar. Dengan cara seperti ini, berarti kita secara kritis memahami jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia, namun juga tetap adaptif dan open mind untuk perubahan sehingga menjadi lebih adaptif. Selanjutnya, kita harus mengembangkan budaya kita supaya adaptif dengan kemajuan zaman. Jadi kita sebetulnya harus berinovasi juga dengan budaya kita supaya membuatnya menjadi relevan. Oleh karena itu, kita harusnya tidak berhenti kalau bicara budaya ya. Seharusnya kita tidak berhenti pada sekedar melestarikan warisan budaya nenek moyang atau tradisi. Jangan lupa nenek moyang kita itu juga melakukan inovasi terhadap budaya nasional kita. Hasil karya mereka itu adalah hasil inovasi untuk eranya atau untuk zamannya. Contohnya, kalau kita perhatikan tarian-tarian tradisional ya, itu sebetulnya adalah cerminan dari masyarakat di era itu. Jadi, apa yang disajikan dalam karya tari itu sebetulnya merupakan gambaran kehidupan masyarakat pada waktu itu. Apa yang mereka anggap penting, apa yang mungkin buat mereka akrab dalam keseharian. Jadi, nenek moyang kita sudah melakukan tugasnya loh. Sekarang tugas kita melanjutkan. Jadi, para kaum muda milenial itu bisa berkarya lebih lanjut dalam mengembangkan budaya kita. Saya lihat sih sebetulnya sudah ada juga ya kaum muda yang melakukan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya Alfie Rev. Jadi bagaimana sebuah nilai budaya itu kemudian dimunculkan tapi dikemas dengan simbol-simbol, atribut yang lebih kekinian, lebih relevan, lebih dipahami oleh kaum muda dan oleh masyarakat kita. Dengan kata lain, karya-karya seperti itu
mencerminkan kehidupan masyarakat pada era kita sekarang ini gitu ya. Jadi sebetulnya mirip dengan warisan budaya nenek moyang kita itu karena menunjukkan apa yang dianggap penting oleh masyarakatnya begitu ya. Dan dengan cara seperti inilah budaya kita akan terus bisa hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Wah, setelah mendengar penjelasan dari para expert, ternyata kita jadi semakin tahu nih bahwa budaya bukan hanya produk tapi juga sebagai the way of life. Dan ternyata perilaku kita terbentuk dari suatu budaya. Iya, selain itu banyak banget manfaatnya kalau kita paham dan mau belajar tentang budaya. Kita jadi bisa tahu keunggulan dan jati diri kita sebagai orang Indonesia, namun tetap adaptif dan terbuka terhadap budaya lain. Nah, selain itu kita juga bisa nih menghasilkan karya-karya inovatif yang berhubungan dengan budaya. Jadi semacam implementasi dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang kayak Bu Hana bilang, contohnya ada Alfiref. Bener banget, Ces. Dan itu juga bisa jadi salah satu bekal kita nih apabila kita ingin belajar dan berkarir secara global. Ternyata belajar budaya itu menarik banget ya, dan jadi nggak sabar nih untuk belajar budaya lebih lanjut lagi. Jangan khawatir, Ces. Setelah ini masih akan ada video-video selanjutnya yang membahas tentang budaya bersama dengan praktisi dan akademisi yang pastinya ahli di bidangnya. Wah, kalau kayak gitu nggak sabar banget untuk nunggu video selanjutnya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya.